Sudahkah kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah? Maukah kita diatur oleh Allah dalam aturannya yang kita kenal dengan syariatnya? Tujuannya adalah untuk memelihara diri kita, memelihara jiwa kita, memelihara akal kita, memelihara agama kita. Jangan agama dirusakkan oleh kita atau pemahaman yang jauh menyimpang dari yang diinginkan oleh Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa makna takwa yang sebenar-benarnya? Dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali mati kecuali kalian dalam keadaan berislam. Tentu makna berislam di sini tidak hanya sekedar beragama Islam, karena Islam itu sendiri dari kata aslama, yuslimu, islaman, kemudian muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan dengan segala ketentuannya. Itulah makna takwa yang sebenar-benarnya. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah tunjukkan kasih sayangnya dengan menyuruh atau menyunnahkan khatib untuk selalu mengingatkan ayat ini. Sudahkah kita bertakwa? Sudahkah kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah? Maukah kita diatur oleh Allah dalam aturannya yang kita kenal dengan syariatnya? Tujuannya adalah untuk memelihara diri kita, memelihara jiwa kita, memelihara akal kita, memelihara agama kita. Jangan agama dirusakkan oleh kita atau pemahaman yang jauh menyimpang dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta, tentu Dia yang paling tahu tentang apa yang terbaik bagi ciptaannya. Maka resep yang diberikan Allah berupa Al-Quran suci yang tidak tercampur dengan apapun, tidak ada perubahan di dalamnya, itulah yang dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Bukan hanya hudallil muttaqin, pedoman bagi orang yang bertakwa, tapi kita menjadikan Quran ini sebagai hudallin nas wa bayyinatin minal huda. Jadi pedoman hidup untuk seluruh manusia. Kepasrahan terhadap Allah dan mau diatur oleh Allah dalam berbagai keadaan, itulah wujud dari haqqa tuqatih.
takwa yang sebenar-benarnya. Makanya penjelasan berikutnya dari takwa yang sebenar-benarnya sebenarnya dirinci oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya. Jadi Rahman Rahim Allah mengingatkan kita seperti orang tua muslim yang saleh yang mengingatkan anak-anaknya, jangan pernah tinggalkan Islam nak, jangan pernah tinggalkan sholat. Maka ada doa yang dituntunkan untuk kita semua, ya, apalagi perjalanan kita ini kan kadang-kadang ke luar negeri. Kita lihat bangsa mereka kadang lebih beradab dibanding daripada kita, lebih tertib, lebih disiplin, lebih berakhlak, ya, tahu cara antri. Nah itu kadang membuat kita tertarik dengan itu saja yang tidak beragama Islam. Oke, di sisi itu saya kira memang benar. Maka supaya kita tidak meninggalkan Islam, kita berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku senantiasa dalam agamamu, senantiasa dalam ketaatan terhadapmu. Nah inilah yang harus kita pegang, tidak memberikan ruang pada syaitan untuk menggoda kita, untuk memalingkan perhatian kita dari Allah, supaya kita jauh dari Allah. Jadi kita tidak memberikan ruang untuk itu. Maka harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dijelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguh tali agama Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah, jangan kamu pecah belah. Sudah jelas Qurannya, sudah jelas hadisnya, udah itu dipegang sesungguh-sungguhnya, jangan lagi pecah belah. Kalau pecah belah itu sifatnya orang munafik, ya, orang munafik. Misalnya kita bisa baca dalam Quran surat An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi orang munafik itu maunya menipu Allah, tapi dia lupa Allah yang punya segalanya. Allah menipu mereka. Orang munafik itu kalau sholatnya malas. Ya alhamdulillah kita sekolah di universitas yang mengusung dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah orang munafik itu sukanya dakwah amar mungkar nahi ma'ruf. Kelihatannya sama dengan kita. Orang munafik itu bagian dari orang Islam, tapi dia seperti musang berbulu domba. Ya, kita diperintahkan oleh Allah misalnya dalam Quran surat At-Taubah 71-72, orang mukmin itu satu sama lain, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, itu saling menguatkan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, tapi kalau orang munafik itu dalam ayat sebelumnya itu 67-68, ya, sesungguhnya orang munafik laki-laki dan munafik perempuan juga mendukung ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, melakukan hal yang sebaliknya. Maka supaya kita tidak melenceng, pegangi itu Quran dan Sunnah. Ya, orang munafik itu
la yadhkurunallah illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya, nah, sementara kita diminta untuk menjadi muslim yang sebenar-benarnya, berserah diri kapanpun dan dimanapun kita, berserah diri kepada Allah kapanpun dan dimana kita. Ya, mau ketika bersama yang lain ataupun ketika sendirian, tetap berserah diri kepada Allah. Nah, itu ayat selanjutnya. Maka muslim itu adalah berpegang teguh kepada Allah, kepada tali agama Allah berupa Al-Quran dan sunnah nabinya. Terus ayat berikutnya barulah ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kamu menjadi umat yang mengajak pada kebaikan, kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, beramar ma'ruf, memerintahkan kepada kema'rufan. Ma'ruf itu dari kata uruf. Uruf itu adat istiadat, kebaikan yang diterima oleh masyarakat setempat, jadi kebaikan universal. Ya, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang al-falah, mendapatkan kemenangan. Ya, kalau kita kembali ke Al-Mu'min ayat 71 72, itu disebutkan dzalikal fauzul azim, itulah yang mendapatkan kemenangan yang agung. Kapan seseorang dikatakan mendapatkan kemenangan yang agung? Itu ketika Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka ini radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho akan Allah. Itu menjadi bagian dari doa kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah, raditu billahi robba wa bil islami dina, saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan saya ridho Muhammad sebagai nabiku. Ya, nah itu radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah pun ridho terhadap mereka. Jadi radhiyallahu an, Allah ridho terhadap mereka, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dan wa radu'an, mereka pun ridho akan Allah. Jadi waridwanu minallah akbar, baginya ridho Allah itu lebih penting. Jadi orang mukmin itu yang dikejar itu ridho Allah. Apa yang membuat Allah ridho? Ya, ketika kita sudah punya kemampuan segalanya, kita melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu dilakukan tidak sendiri. Jadi dakwah Islam itu wajib. Wajib bagi setiap muslim, mengajak pada kebaikan itu wajib. Jangan dikira, oh tidak bisa Pak. Di Muhammadiyah itu dakwah itu tidak hanya sekedar yang bisa ceramah seperti para ustadz, tidak. Kata Kiai Dahlan, yang mau jadi insinyur jadilah insinyur tapi kembalilah ke Muhammadiyah. Yang mau jadi dokter jadilah dokter tapi kembalilah ke Muhammadiyah. Yang mau jadi guru jadilah guru profesional tapi kembalilah ke Muhammadiyah. Itulah dakwah kita. Ketika guru dan dosen mengajari anaknya, murid-muridnya akhlak yang baik, dia sisipkan ayat-ayat Al-Quran supaya melakukan perenungan, itulah nilai dakwah. Dia jujur terhadap mahasiswanya, itulah dakwah. Dia baik terhadap mahasiswanya, itulah dakwah. Memberikan pelayanan prima, pelayanan maksimal, itulah dakwah. Kelihatannya dosen saya sederhana, tapi kok saya seneng dengan pelayanannya yang luar biasa. Dia menasihati melebihi daripada orang tua saya di rumah. Orang tua saya saja tidak sepeduli ini, tapi kenapa ada dosen yang luar biasa seperti ini? Dia peduli keselamatan saya di dunia dan di akhirat. Dia selalu mengingatkan, jangan lupa sholat ya. Itu luar biasa. Sebagian orang tua kita memesankan begitu, ya. Tapi ya kepanjangan tangan, ya, dosen-dosen tendik di AUM perguruan tinggi Muhammadiyah itu harus bisa melaksanakan amanah ini. Jadi ini saya kira ketakwaan kita.
ya, melihat masa depan, itu juga bagian dari ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Melihat melihat masa lalu untuk melangkah ke masa yang akan datang. Ada yang umat yang ditenggelamkan oleh Allah, pelajari kenapa dia ditenggelamkan oleh Allah. Oh, karena amanah, karena korupsi. Ya, yang menghancurkan negara kita ini sebenarnya korupsinya yang paling besar. Ya, nah itu amanah. Apalagi, oh, jangan mau hidup membujang. Ali An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dan orang-orang sebelum kamu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu, Tuhan yang menciptakan dan memelihara kamu, dan orang-orang sebelum kamu. Nanti di ayat ini 2 kali kalimat takwa disebutkan, sama dengan Al-Hasyr tadi, 2 kali kalimat takwa disebutkan. Itu artinya penting sekali kalimat takwa itu. Cuman bagaimana menerjemahkannya? Ya, Quran, Allah sudah menjelaskan dalam Quran. Cuman apakah kita sudah membaca Quran sampai sedetail ini? Bagaimana orang mau masuk surga kalau dia hanya datang pada Jumatan saja? Ya alhamdulillah masih Jumatan. Belum lagi kalau tidur. Lalu apa yang mau dia dapatkan? Belum lagi tidak memberikan waktunya untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah terhadap dirinya. Jadi ini semua bagian dari ketakwaan. Dan insya Allah bulan depan itu juga kita akan melakukan prosesi untuk menjadi takwa, yaitu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka mari kita ikuti apa maunya Allah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Itulah takwa yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.